Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, peserta Seminar Nasional Sistem Pengendalian Manajemen. Di sini saya Aditya Rizky Dewi, mahasiswi akuntansi 2019, akan memaparkan materi seminar yang berjudul Strategi Organisasi Jasa dan Multinasional, Penentuan Harga Transfer dalam Penerapannya di Perusahaan Jasa Konstruksi. Next. Nah, di sini ada profil singkat saya. Saya Aditya Rizky Dewi, mahasiswi S1 Akuntansi 2019. Saya belajar di Universitas 11 Maret, asal saya dari Purworejo. Next. Nah, di sini ada apa saja sih yang akan kita bahas untuk seminar kali ini. Yang pertama itu ada karakteristik dari organisasi jasa secara umum. Lalu yang kedua ada organisasi jasa profesional. Yang ketiga ada organisasi jasa keuangan. Keempat ada organisasi jasa perawatan kesehatan. Lalu next. Yang kelima ada organisasi multinasional. Yang keenam ada harga transfer. Yang ketujuh ada nilai tukar mata uang, dan yang terakhir ada nanti contoh kasus perusahaan jasa konstruksi. Nah, yang pertama itu organisasi jasa keuangan. Nah, pada tahun 2003 itu lapangan kerja sektor jasa itu telah tumbuh lebih dari 2 kali lipat pertumbuhan sektor manufaktur yang membutuhkan wawasan yang lebih mengenai sistem pengendalian manajemen bagi organisasi jasa. Next. Di sini ada karakteristik dari organisasi jasa secara umum. Yang pertama itu ada ketiadaan persediaan penyangga. Nah, barang itu dapat disimpan dalam bentuk persediaan yang merupakan penyangga untuk memperkecil dampak fluktuasi dalam volume penjualan terhadap proses produksi. Jasa itu tidak dapat disimpan. Nah, perusahaan jasa sendiri tidak dapat melakukan apa yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur, sehingga perusahaan jasa itu harus mencoba untuk meminimalkan kapasitasnya yang tidak terpakai. Lalu yang kedua, karakteristiknya itu ada kesulitan dalam mengendalikan kualitas. Nah, di sini tuh perusahaan jasa tidak dapat menilai kualitas produk sampai pada saat jasanya itu diserahkan, dan seringkali penilaian tersebut itu subjektif. Misalnya kualitas pendidikan, pendidikan itu sendiri merupakan hal yang sulit untuk diukur, sehingga hanya beberapa organisasi pendidikan yang memiliki sistem pengendalian kualitas formal. Lalu yang ketiga ada padat karya. Nah, perusahaan manufaktur itu dapat menambah peralatan dan mengotomisasi lini produksi, sehingga dengan demikian perusahaan menggantikan buruh dan mengurangi biaya. Hampir dari semua perusahaan jasa itu bersifat padat karya dan tidak dapat melakukan hal semacam itu. Nah, rumah sakit itu memang dapat menambah peralatan yang mahal, tetapi kebanyakan hal itu ditujukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, dan hal ini menambah biaya. Nah, lalu untuk karakteristik berikutnya itu ada organisasi multi-unit. Nah, di beberapa organisasi jasa itu mengoperasikan banyak unit di berbagai lokasi, di mana setiap unit itu adalah relatif kecil biasanya. Nah, kesamaan dari unit-unit yang terpisah itu memberikan dasar yang umum untuk menganalisis anggaran dan mengevaluasi kerja yang tidak ada di perusahaan manufaktur. Nah, informasi dari setiap unit dapat dibandingkan dengan rata-rata sistem atau regional, dan karyawan dengan kinerja tinggi dan rendah dapat diidentifikasikan seperti itu. Next. Nah, di sini ada organisasi jasa profesional. Apa sih itu organisasi jasa profesional? Organisasi penelitian dan pengembangan kantor pengacara, kantor akuntan, kantor kesehatan, perusahaan teknik, perusahaan arsitektur, kantor konsultan, organisasi simfoni, dan organisasi kesenian lainnya itu contoh dari organisasi yang produknya adalah jasa profesional seperti itu.
Next. Nah, di sini juga ada karakteristik dari organisasi jasa profesional. Yang pertama itu ada sasaran. Di sini di organisasi ini memiliki relatif sedikit aktiva yang berwujud. Aktiva utamanya itu keterampilan dan staf profesional yang tidak muncul di neraca perusahaan. Tingkat pengembalian atas aktiva yang digunakan pada hakikatnya tidak berarti dalam organisasi. Nah, sasaran keuangan untuk memberikan kompensasi yang memadai kepada para profesional. Sasaran yang terkait itu adalah meningkatkan ukuran organisasi. Karakteristik yang kedua itu profesional. Nah, profesional adalah organisasi yang padat karya dan karyawannya adalah orang-orang yang khusus. Profesional yang juga adalah manajer cenderung bekerja hanya paruh waktu dalam aktivitas manajemen. Seperti itu. Lalu karakteristik yang ketiga ada pengukuran input dan output. Output dari organisasi profesional ini tidak dapat diukur dengan ukuran fisik seperti unit, ton, atau galon. Seseorang dapat mengukur jumlah pasien yang dilayani oleh seorang dokter dalam satu hari, dan bahkan dapat mengklasifikasikan pasien-pasien tersebut berdasarkan jenis keluhannya, tetapi tidak dapat disamakan dengan jumlah atau kualitas layanan yang diberikan oleh dokter tersebut. Lalu karakteristik yang keempat ada perusahaan kecil. Nah, dengan beberapa perkecualian seperti beberapa kantor pengacara atau kantor akuntan, organisasi profesional itu biasanya relatif kecil dan beroperasi di satu lokasi saja. Nah, manajemen seniornya di dalam organisasi semacam itu dapat secara pribadi mengamati apa yang sedang berlangsung dan secara langsung memotivasi karyawannya. Nah, dengan demikian terdapat lebih sedikit kebutuhan akan sistem pengendalian manajemen yang canggih dengan pusat laba dan laporan kinerja formal. Itu. Lalu karakteristik yang terakhir ada pemasaran. Di dalam suatu perusahaan manufaktur terdapat garis pemisah yang jelas antara aktivitas pemasaran dengan aktivitas produksi. Hanya manajemen senior yang menaruh perhatian pada keduanya. Pemisahan yang jelas semacam itu tidak dapat terdapat dalam organisasi profesional. Di beberapa organisasi profesional ini, kode etik profesi membatasi jumlah dan karakter dan usaha pemasaran yang terlalu kentara oleh para profesional. Tetapi pemasarannya itu adalah aktivitas yang penting di hampir semua organisasi. Next. Nah, di sini juga akan dibahas bagaimana sistem pengendalian manajemennya pada organisasi profesional. Yang pertama itu ada penentuan harga. Nah, harga jual dan pekerjaan itu ditetapkan dengan cara tradisional di banyak perusahaan-perusahaan profesional. Nah, jika profesi tersebut merupakan salah satu profesi di mana para anggotanya sudah terbiasa untuk mencatat jadwal waktu mereka, penentuan biaya profesional yang harus dibayar biasanya dikaitkan dengan waktu profesional yang digunakan dalam penugasan tersebut. Lalu yang kedua ada pusat laba dan penetapan harga transfer. Nah, unit-unit pendukung seperti pemeliharaan, pemrosesan, informasi transportasi, percetakan, dan pengadaan barang dan jasa itu membebankan layanan yang mereka berikan ke unit yang mengonsumsi layanan tersebut. Yang ketiga ada perencanaan strategi dan penyusunan anggaran. Secara umum itu sistem perencanaan strategi secara formal di organisasi profesional itu tidak berkembang sebaik di perusahaan manufaktur dengan ukuran yang sama. Nah, sebagian dari penjelasan atas hal tersebut adalah bahwa organisasi profesional itu tidak memiliki kebutuhan yang besar akan sistem semacam itu. Kalau di perusahaan manufaktur itu banyak keputusan program yang melibatkan komitmen untuk membeli pabrik dan peralatan. Nah, kalau di organisasi profesional sendiri itu aktiva utamanya adalah manusia. Meskipun organisasi tersebut menghindari fluktuasi jangka pendek dalam jumlah karyawan, perubahan dalam ukuran dan komposisi karyawan lebih mudah untuk dilakukan dan lebih mudah untuk dibandingkan dengan perubahan dalam kapasitas fisik pabriknya. Lalu yang keempat ada pengendalian operasi.
banyak perhatian yang atau sebaiknya dicurahkan pada penjadwalan waktu profesional. Lalu rasio waktu yang ditagih atau bill time ratio yang merupakan rasio dari jumlah jam yang ditagih terhadap jumlah yang tersedia dipantau secara ketat, seperti itu. Lalu yang kelima, ada pengukuran dan penilaian kinerja. Penilaian yang dibuat oleh atasan adalah penilaian yang paling umum. Untuk itu, organisasi profesional itu semakin banyak yang menggunakan sistem formal untuk mengumpulkan penilaian kinerja sebagai dasar keputusan personalia dan untuk diskusi dengan profesional tersebut. Nah, anggaran yang digunakan sendiri sebagai dasar untuk mengukur kinerja biaya dan waktu aktual yang digunakan itu dapat dibandingkan dengan waktu yang direncanakan. Nah, anggaran dan pengendalian atas beban diskresioner di perusahaan profesional itu sama pentingnya dengan perusahaan manufaktur. Next. Nah, di sini ada organisasi jasa keuangan. Contoh dari organisasi jasa keuangan sendiri itu bank komersial dan institut penghematan, perusahaan asuransi, dan perusahaan efek. Nah, perusahaan-perusahaan yang berada di dalam bisnis terutama bertujuan untuk mengelola uang, seperti itu. Di sini juga ada karakteristiknya, ada 4. Yang pertama ada aktiva moneter. Di kebanyakan aktiva dari perusahaan jasa keuangan bersifat moneter. Nah, nilai sekarang dari aktiva moneter adalah jauh lebih mudah untuk diukur dibandingkan dengan nilai pabrik dan aktiva fisik lainnya atau aktiva yang tidak berwujud. Nah, dalam industri jasa keuangan ini kualitas mengacu pada kualitas jasa yang diberikan pada kualitas instrumen keuangan selain uang, dan tidak ada kebutuhan akan pengendalian kualitas atas uang. Lalu karakteristik yang kedua ada jangka waktu transaksi. Nah, pengendalian itu memerlukan adanya suatu cara pengawasan yang berkelanjutan atas kelayakan dari suatu transaksi selama jangka waktu tertentu, termasuk audit periodik atas semua pinjaman yang beredar. Lalu karakteristik yang ketiga ada imbalan dan risiko. Banyak perusahaan jasa keuangan itu bergerak dalam bisnis yang menerima risiko sebagai ganti atas imbalan yang diperoleh. Nah, banyak keputusan bisnis itu melibatkan trade-off atau resiko dan imbalan. Nah, semakin besar resikonya, semakin besar pula imbalannya yang diantisipasi. Seperti yang sudah kita pelajari di kelas-kelas kita. Nah, yang keempat itu ada karakteristik teknologi. Nah, teknologi itu merevolusi industri jasa keuangan pastinya. Dan perusahaan jasa keuangan telah menggunakan teknologi informasi sebagai suatu cara untuk menawarkan layanan yang inovatif, seperti ATM Bank yang merupakan salah satu contohnya. Nah, layanan broker secara online merupakan segmen dengan pertumbuhan yang cepat. Next. Lalu yang materi keempat ini ada organisasi jasa perawatan kesehatan. Nah, organisasi perawatan kesehatan itu terdiri dari rumah sakit, klinik, organisasi kedokteran yang serupa, organisasi pemeliharaan kesehatan, panti beredar, rumah perawatan, organisasi pelayanan rumah, laboratorium medis, seperti itu. Nah, meskipun semuanya itu memiliki hampir semua karakteristik dari organisasi nirlaba, banyak diantaranya yang merupakan perusahaan berorientasi laba juga. Di sini juga ada karakteristik khusus dari organisasi jasa perawatan kesehatan. Yang pertama itu ada masalah sosial yang sulit. Nah, biasanya itu masyarakat itu lambat laun mulai memahami fakta bahwa sistem pemberian pelayanan kesehatan sekarang ini tidak berjalan dengan lancar. Di pihak lain, biaya pelayanan tidak dapat dihindari lagi akan terus meningkat dengan pengembangan peralatan dan obat-obatan baru. Beban rumah sakit semakin meningkat, seperti itu. Nah, di sisi lain juga jumlah orang sakit semakin bertambah karena kemajuan medis memperpanjang usia orang-orang tua yang memungkinkan besar memerlukan perawatan.
Nah, di sini itu masyarakat tidak dapat membayar peningkatan yang dapat diprediksi jika tingkat kenaikan biaya sekarang ini berlanjut lebih lama lagi. Lalu ada karakteristik yang kedua, yaitu perubahan dalam bauran penyedia layanan. Nah, dalam kenaikan keseluruhan dan biaya layanan kesehatan, perubahan yang signifikan telah terjadi dalam cara dengan mana pelayanan kesehatan itu diberikan dan akibatnya dalam kelayakan jenis tertentu dan penyedia layanan. Untuk tetap layak beroperasi, rumah sakit itu biasanya harus memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi terhadap perubahan ini, baik dengan memberikan lebih banyak layanan kepada pasien rawat jalan atau dengan menghilangkan layanan pasien rawat jalan inap yang tidak lagi menguntungkan. Itu. Lalu yang ketiga ada pembayar pihak ketiga. Program terbesar dari pemerintah adalah Medicare. Itu merupakan sebuah program pemerintah federal yang menyediakan dukungan bagi orang-orang berusia 65 tahun ke atas dan bagi anak muda dengan ketidakmampuan tertentu pada saat tertentu. Nah, pada saat ini itu Medicare mengganti biaya rumah sakit berdasarkan kelompok diagnostik terkait. Seperti itu. Yang keempat ada profesional. Nah, di sini itu loyalitas utama profesional adalah kepada profesi dan bukan kepada organisasi. Nah, para manajer departemen itu biasanya itu seorang profesional yang fungsi manajemennya hanya bersifat paruh waktu kepada melakukan pembedahan seperti itu. Secara historis, para dokter itu cenderung memberikan tekanan yang relatif kecil terhadap penyediaan biaya. Lalu yang kelima itu karakteristiknya ada pentingnya pengendalian kualitas. Di industri layanan kesehatan ini berurusan dengan nyawa manusia. Jadi kualitas layanan yang diberikan merupakan hal yang paling penting. Nah, terdapat peninjauan jaringan dari prosedur pembedahan, peninjauan rekan sejawat atas dokter individual, dan agen peninjau luar yang diharuskan oleh pemerintah federal. Nah, di sini juga selain karakteristik akan dibahas bagaimana proses pengendalian manajemen dari organisasi jasa perawatan kesehatan. Nah, proses pengendaliannya itu karena pergeseran dalam bauran produk dan karena peningkatan kuantitas serta biaya peralatan baru, proses perencanaan strategis di rumah sakit itu penting pastinya. Nah, proses penyusunan anggaran tahunan adalah secara konvensional. Itu lalu sejumlah besar informasi tersedia dengan cepat untuk pengendalian aktivitas operasi. Kinerja keuangan itu dianalisis dengan membandingkan pendapatan dan beban aktual dengan anggaran, dengan mengidentifikasikan varian-varian penting dan mengambil tindakan yang sesuai varian tersebut. Next. Nah, sekarang akan dibahas organisasi multinasional. Nah, organisasi multinasional itu merupakan suatu perusahaan yang berbasis di suatu negara atau negara induk, akan tetapi perusahaan itu memiliki kegiatan produksi ataupun pemasaran yang cabangnya itu di negara-negara lain. Nah, ini itu menjadi fenomena yang dominan dalam hubungan internasional saat ini terkait dengan adanya globalisasi perdagangan dan perkembangan perekonomian dunia. Nah, dalam perkembangan perekonomian domestik suatu negara itu memiliki pengaruh yang signifikan sebab keberadaan organisasi multinasional pada suatu negara itu menjadi salah satu penyumbang pajak tertinggi bagi suatu negara sekaligus bagi perkembangan ekonominya. Nah, keuntungan dibandingkan dengan next. Nah, di sini ada keuntungan dibandingkan dengan perusahaan lainnya dengan menggunakan organisasi multinasional ini, yaitu yang pertama ada
jaringan kerja yang luas, perusahaan multinasional itu memiliki jaringan pekerjaan yang luas. Perusahaan tersebut tidak hanya berkembang pada satu negara saja, akan tetapi banyak negara. Oleh sebab itu, peluang untuk keluar negeri itu lebih besar untuk pelatihan ataupun penambahan pekerja di negara lainnya. Lalu keuntungan yang kedua itu ada pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini membuat banyak orang yang memilih perusahaan multinasional karena perusahaan multinasional itu menawarkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Tidak hanya gaji, perusahaan ini pun memiliki fasilitas yang lebih dibandingkan dengan perusahaan swasta ataupun nasional lainnya. Yang ketiga itu keuntungannya deskripsi pekerjaan lebih jelas. Nah, deskripsi yang diberikan perusahaan multinasional ini lebih jelas atau tidak tumpang tindih sehingga kita merasa nyaman dalam bekerja. Perusahaan multinasional ini sebagai pengaruh globalisasi di abad ini tidak akan pernah bisa dihindari sebab selain banyak dikecam juga tidak salah kiranya disebutkan memberikan manfaat yang berguna bagi kesejahteraan bangsa. Itu next. Nah, di sini ada harga transfer. Apa sih harga transfer itu? Harga transfer untuk barang, jasa, dan teknologi itu merupakan salah satu perbedaan besar yang terjadi antara pengendalian manajemen operasi domestik dan luar negeri. Dalam operasi luar negeri ini dibutuhkan beberapa pertimbangan penting untuk dapat sampai kepada suatu harga transfer. Antara lain itu perpajakan, peraturan pemerintah, tarif, lalu pengendalian devisa, akumulasi dana, dan joint venue. Lalu di sini juga dijelaskan penggunaan metode harga transfer, yaitu ada pertimbangan hukum dan kepentingan minoritas. Nah, di pertimbangan hukum ini ada metode harga transfer antar perusahaan yang sepengendali yang dapat diterima, disusun menurut prioritasnya dari yang paling rendah ada seperti ada 3 metode, yaitu pertama ada metode perbandingan dengan harga tidak sepengendali, lalu ada metode harga jual kembali, dan ketiga ada metode biaya plus. Itu. Lalu untuk kepentingan minoritas, itu sewaktu-waktu kepentingan minoritas yang terlibat, fleksibilitas manajemen puncak dalam mendistribusikan laba antara anak-anak perusahaan dapat sangat dibatasi karena pihak minoritas mempunyai hak hukum untuk memperoleh pembagian laba yang adil di perusahaan. Nah, dalam kasus ini, anak perusahaan itu harus sebisa mungkin melakukan transaksi secara wajar. Next. Di sini juga ada dijelaskan nilai tukar mata uang. Nah, arus kas perusahaan multinasional itu dinominasikan dalam beberapa mata uang di mana nilai setiap mata uang itu kan relatif kepada nilai dolar akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu. Lalu kreasi ini itu memperumit masalah pengukuran kinerja anak perusahaan dan para manajernya. Lebih spesifik lagi, perusahaan multinasional itu memiliki exposure akibat transaksi, dan ekonomi perubahan nilai akhir. Karena itu ada nilai tukar. Nah, nilai tukar itu merupakan harga dari sebuah mata uang jika dibandingkan dengan mata uang yang lainnya. Hal ini itu dapat dinyatakan baik sebagai jumlah unit dari mata uang negara induk perusahaan yang diperlakukan untuk membeli satu unit mata uang asing atau penawaran langsung, lalu atau sejumlah unit mata uang asing yang diperlukan untuk membeli suatu unit mata uang induk perusahaan atau penawaran tidak langsung. Yang kedua ada berbagai jenis ekspor nilai tukar. Nah, yang pertama itu exposure transaksi atau nilai tukar adalah exposure dari neraca dan laporan laba rugi perusahaan multinasional terhadap perubahan yang terjadi di dalam nilai tukar nominal. Lalu yang kedua itu ada exposure transaksi
itu merupakan exposure nilai tukar yang dimiliki oleh perusahaan untuk transaksi-transaksi antar negaranya. Ketika transaksi semacam itu dicatat hari ini, tetapi penyelesaian pembayarannya itu dilaksanakan di kemudian hari. Nah, contohnya itu piutang, kewajiban, dan utang atau pembayaran bunga yang belum dilaksanakan dalam mata uang asing. Lalu exposure yang ketiga itu ada exposure ekonomi. Ini itu merupakan exposure nilai tukar atas arus kas perusahaan operasional atau exposure kompetitif terhadap nilai tukar. Nah, yang ketiga itu ada pilihan metrik dalam evaluasi kinerja. Nah, dalam survei perusahaan-perusahaan multinasional, ada ahli yang namanya Choi dan Secowicz itu mengemukakan bahwa hampir semua responden itu memiliki sistem evaluasi kinerja yang membandingkan aktual terhadap anggaran dalam menilai kinerja anak perusahaan seperti itu. Lalu yang efek transaksi, poin keempat itu manajer anak perusahaan tidak perlu ambil pusing terhadap keputusan-keputusan strategi dan operasional seperti penetapan harga dan sumbernya. Nah, untuk merespon perubahan nilai tukar seperti itu. Nah, selain itu perubahan nilai tukar seluruhnya berada di luar kendali manajer anak perusahaan. Oleh karena itu, terlihat cukup adil jika para manajer manajer anak perusahaan itu dianggap tidak perlu mempertanggungjawabkan dampak dari transaksi itu. Yang kelima, ada exposure ekonomi. Nah, di sini sebuah sistem pengendalian yang efektif itu menangani exposure ekonomi. Nah, ini itu memiliki perbedaan cara yang fundamental dari yang telah kita uraikan untuk exposure transaksi. Kita itu akan menjelaskan bagaimana ini dilakukan dengan mempertimbangkan dua tipe generik dari perusahaan multinasional, yaitu importir murni dan eksportir murni. Di importir murni ini, anak perusahaan itu menjual sebagian besar produknya di dalam negaranya sendiri, tetapi mengimpor sebagian besar barang mentahnya itu dari luar negeri. Nah, kalau eksportir murni itu anak perusahaan yang menjual kebanyakan produknya ke luar negeri, seperti itu. Nah, lalu yang keenam itu ada efek transaksi. Pendekatan mendasar dalam menangani exposure transaksi itu bisa dengan menggunakan strategi lindung nilai mata uang asing yang tepat. Nah, lindung nilai itu adalah transaksi-transaksi yang dapat menurunkan kemungkinan risiko yang berhubungan dengan arus kas di masa yang akan datang. Lalu poin ketujuh itu ada kinerja anak perusahaan. Sejauh ini kita telah mengusulkan bahwa penting untuk membedakan antara kinerja ekonomi anak perusahaan dan kinerja manajernya, dan pedoman yang diberikan atas semata-mata hanya menangani pengisolasian dampak nilai tukar terhadap kinerja manajer anak perusahaan. Nah, hal ini itu penting disadari bahwa kinerja ekonomi anak perusahaan itu sendiri harus merefleksikan akibat-akibat negatif atau positif atas exposure transaksi, dan exposure ekonomi. Dan yang terakhir itu ada pertimbangan manajemen. Dalam mendesain sistem evaluasi kinerja anak perusahaan multinasional itu, perusahaan itu dapat menggunakan pedoman-pedoman seperti pertama itu ada para manajer anak perusahaan seharusnya itu tidak dianggap bertanggung jawab terhadap efek transaksi. Nah, cara mempermudah untuk mencapai tujuan ini yaitu membandingkan anggaran terhadap hasil aktual dengan menggunakan metrik yang sama dan mengisolasi efek yang berhubungan dengan inflasi melalui analisis varian. Nah, yang kedua itu efek transaksi paling baik ditangani melalui koordinasi terpusat dari kebutuhan lindung nilai perusahaan multinasional secara keseluruhan. Lalu yang ketiga itu yang harus
pedomannya itu manajer anak perusahaan itu harus bertanggung jawab terhadap efek ketergantungan dari nilai tukar yang diakibatkan oleh exposure ekonomi. Keempat, pedomannya itu selalu mengevaluasi anak perusahaan sebagai bisnis dari pengambilan keputusan untuk menentukan lokasi operasi di sebuah negara atau merelokasi operasi dari sebuah negara seharusnya itu merefleksikan konsekuensi dari adanya exposure transaksi dan exposure ekonomi. Next. Nah, di sini di bagian terakhir ini ada contoh kasus investasi di perusahaan jasa konstruksi. Dalam banyak prediksi para analis itu disebutkan sekitar tahun 2012 sampai 2013 adalah masa yang cukup bagi perusahaan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, secara berturut-turut pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tumbuh kisaran 5,5% sampai 6,5%. Bahkan ketika krisis Eropa sedang memanas lagi usai itu, Indonesia itu krisis pada tahun 2008. Lalu bagaimana sih dampak bagi usaha jasa konstruksi di Indonesia? Nah, di sini itu akan menyajikan kasus dari tiga perusahaan jasa konstruksi di Indonesia, yaitu ada PT PP atau Persero dan PT Wijaya Karya itu Persero dan PT Adikarya. Nah, garis besarnya perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia salah satunya itu Wika atau Wijaya Karya yang diikuti oleh PT PP atau PT PP itu dengan melihat produk usahanya, Wika itu merupakan produsen precast terbesar yang mengkontribusi laba lebih 50% atas laba bersih Wika sendiri. Nah, sedangkan PT PP itu sangat didominasi oleh usaha konstruksinya, di mana pencapaian laba semester 1 sangat ditunjang oleh unit barunya, yaitu EPC. Nah, atas kondisi tersebut bisa dinyatakan PT PP itu merupakan perusahaan jasa konstruksi terbesar di Indonesia. Terlebih, PT PP baru saja memenangkan tender New Tanjung Priok senilai 9 triliun yang sudah pasti akan kontribusi laba sangat besar selama 4 tahun berikutnya. Nah, PT PP ini sangat berkompetensi dalam menjadi perusahaan konstruksi nomor 1 pada tahun-tahun yang akan datang. Next. Nah, TOCL ini merupakan perusahaan jasa konstruksi yang cukup selektif dalam memilih proyek yang akan dikerjakan. Tidak hanya dari sisi term of payment, tapi juga dari sisi resiko dan pengelolaan. Nah, sehingga menjadikan TOTL ini cukup handal dari sisi ROE-nya, operasional margin, dan DER-nya. Tak heran harga saham itu bisa dikatakan cukup mahal jika dilihat atas PBV-nya. Namun paling murah dilihat dari aspek PER-nya. Saat ini itu TOTL itu merupakan salah satu target investasi oleh para investor selain Wika yang tumbuh baik dan stabil, namun harga sahamnya sudah agak mahal. Gitu. Next. Nah, PT Adikarya sendiri itu bisa jadi sedang mengalami masa-masa sulit atau setidaknya mulai bangkit dan ternyata masih cukup disayang investor karena nama besarnya. Kenapa tidak? Dengan sales yang turun, laba bersih yang terbilang kecil untuk size-nya yang gajah, ROE yang sudah lebih rendah itu ketika anak perusahaan memiliki transaksi antar negara, mereka itu juga akan menjadi subjek dari perbandingan bunga deposit 6 bulan, harga saham yang kemahalan, dan tingkat hutang yang atas modal yang kelewat itu tinggi. Nah, PT Adikarya ini seperti sedang sakit yang bisa jadi bukan demam biasa. Nah, walaupun demikian, Aditi terlihat menyimpan beberapa harapan
sembuh dengan pertumbuhan laba bersih yang cukup signifikan. Nah, hampir sama dengan kondisi perusahaan yang baru tumbuh dan akan besar. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan. Jadi pengendalian manajemen pada organisasi jasa itu berbeda jika dibandingkan dengan organisasi manufaktur. Hal ini itu disebabkan ketiadaan persediaan penyangga pada organisasi jasa, kesulitan mengukur kualitas, dan pada umumnya perusahaan jasa itu cenderung merupakan padat karya. Nah, sistem pengendalian dari manajemen pada organisasi jasa itu umumnya sama dengan sistem pengendalian manajemen di organisasi dagang. Seperti itu. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Jika ada pertanyaan bisa raise hand atau open mic. Ingin bertanya? Iya, silahkan Mbak Aditya Humaira. Bagaimana pihak manajemen menciptakan akulturasi budaya untuk pencapaian pekerjaan yang baik dalam perusahaan multinasional? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, sudah bagus. Jadi saya izin menjawab. Kan tadi pertanyaan bagaimana pihak manajemen menciptakan akulturasi budaya untuk pencapaian pekerjaan yang baik dalam perusahaan multinasional sendiri. Nah, masing-masing pihak tentunya menandatangani perjanjian global bersama-sama dengan afiliasi yang bekerja di perusahaan multinasional yang mana terdapat HAM, hak terikat buruh, kesehatan dan keselamatan, perlindungan lingkungan, dan masing-masing pihak yang melaksanakan prinsip seperti etika bisnis, menghormati para pendukung kebijakan, perlindungan terhadap pekerja, dan kesempatan yang sama, lalu peningkatan keahlian profesional, dan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan, dan yang terakhir itu ada perlindungan terhadap lingkungan. Jadi intinya itu pastinya sudah menandatangani perjanjian global bersama-sama dengan persetujuan bersama-sama seperti itu. Bagaimana Mbak Aditya? Sudah cukup jelas, terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Saya izin bertanya. Iya, silahkan Devi. Kan dalam suatu organisasi itu kan pasti terdapat suatu masalah. Nah, saya penasaran apa aja sih permasalahan yang terdapat di dalam organisasi multinasional. Jadi pertanyaannya sudah bagus, terima kasih Mbak Devi. Saya izin menjawab. Jadi permasalahan yang terdapat di organisasi multinasional itu biasanya yang pertama itu ada perbedaan budaya yang pasti. Perbedaan budaya ini merupakan salah satu variabel yang penting yang mempengaruhi perusahaan multinasional itu sendiri. Nah, organisasi multinasional itu akan beroperasi di banyak negara dan harus siap menghadapi perbedaan budaya tersebut kan. Nah, karena budaya itu merujuk pada nilai-nilai, asumsi, dan norma perilaku yang berkaitan dengan karakter nasional dan regional yang ada yang mempunyai hubungan yang penting dengan pengendalian manajemen. Nah, sistem perencanaan dan sistem pengendalian itu akan lebih efektif di dalam budaya yang berbeda. Lalu yang kedua itu ada harga transfer. Harga transfer untuk barang, jasa, dan teknologi itu perbedaan yang besar terjadi antara pengendalian manajemen operasi domestik dan luar negeri. Seperti itu definisinya. Nah, dalam operasi luar negeri itu dibutuhkan beberapa pertimbangan penting lainnya, yaitu perpajakan, peraturan pemerintah, tarif, pengendalian, devisa, dan beberapa pertimbangan lain. Nah, selain itu ada pertimbangan hukum yang bertujuan untuk mencegah perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak penghasilan di negara tuan rumah. Seperti itu. Lalu yang ketiga masih ada satu lagi, itu biasanya itu nilai tukar. Nah, nilai tukar itu kan yang seperti tadi saya jelaskan, nilai tukar itu harga dari sebuah mata uang. Nah, jika dibandingkan dengan mata uang lainnya.
Nah, arus kas perusahaan multinasional itu didominasikan dalam beberapa mata uang di mana nilai setiap mata uang itu relatif nilai dolar akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu. Nah, nilai tukar itu biasanya ditawarkan yang biasa ditawarkan itu biasanya disebut dengan nilai nominal. Nah, variasi ini memperumit masalah pengukuran kinerja anak perusahaan dan manajernya. Lebih ada yang lebih spesifik lagi, yaitu perusahaan multinasional itu memiliki exposure akibat translasi, transaksi, dan exposure ekonomi perubahan nilai tukar yang implikasinya itu kepada perencanaan sistem pengendalian. Seperti itu. Apakah sudah menjawab pertanyaannya, Mbak Devi? Sudah, penjelasannya sangat jelas dan sangat lengkap. Terima kasih. Sama-sama. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Halo, Iya. saya Azhara Jian izin bertanya ke Mbak Aditya. Kan dipaparkan bahwa setiap metode penentuan harga transfer itu punya prioritas masing-masing. Nah, dari ketiga metode tersebut, apakah bisa digunakan secara bersamaan atau harus memilih salah satunya? Dan apabila memilih salah satu tuh, apa yang rekomendasi gitu, Mbak Aditya? Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Azhara Jihan. Jadi pertanyaannya itu, apakah dari ketiga metode harga transfer itu bisa digunakan secara bersamaan atau tidak? Lalu, apakah ada prioritasnya dari masing-masing? Jadi, izinkan saya menjawab. Menurut saya itu metodenya itu tidak bisa digunakan secara bersamaan. Kenapa? Karena sudah dijelaskan tiap metode ini memiliki prioritas masing-masing dalam penggunaannya tergantung kebutuhan perusahaan. Nah, seperti di metode perbandingan dengan harga tidak sepengendali, itu metode yang pertama itu harga wajar itu dapat dipastikan dari penjualan barang atau jasa yang dapat diperbandingkan antara perusahaan multinasional dan pelanggan yang tidak memiliki hubungan istimewa atau antara dua perusahaan itu yang masing-masing tidak saling memiliki hubungan istimewa. Lalu untuk metode harga jual kembali itu digunakan ketika atau jika yang pertama itu jika tidak tersedia penjualan tidak sepengendali yang sebanding. Lalu yang kedua, jika penjualan kembali dilakukan dalam jangka waktu yang wajar sebelum atau sesudah pembelian atau perusahaan sepengendali. Lalu yang ketiga, jika penjualan kembali tidak menambahkan nilai yang berarti kepada barang yang bersangkutan dan mengubahnya secara fisik selain dari kemasan, label, dan lain-lain dengan penggunaan atau pemanfaatan kekayaan yang tidak berwujud. Nah, untuk metode ketiga sendiri, ini kan metode biaya plus. Nah, di sini tuh metodenya yang menjadi prioritas terendah di metode ini itu di antara ketiga metode yang telah diuraikan. Nah, titik awal untuk menentukan harga wajar itu biaya untuk memproduksi produk, dihitung menurut praktik akuntansi yang benar. Seperti itu, Mbak Zahra. Baik, terima kasih. Sangat jelas penjelasannya. Sama-sama. Apakah saya rasa sekian seminar kali ini. Terima kasih untuk partisipan yang sudah berpartisipasi di seminar sistem pengendalian manajemen ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.